makanan yang bernutrisi itu penting. Begitu pula dengan mengatur pola hidup yang sehat. Sadar gak sih, makin kesini orang makin peduli soal gaya hidup yang sehat, mengatur olahraga, mengatur pola makan, dan menjaga pola tidur yang sehat. Nah, pertanyaannya, apakah pentingnya gaya hidup yang sehat itu? Iya banget, tapi yang lebih mind-blowing-nya lagi, jauh dari sebelum muncul tren fitness, nge-gym, olahraga, dan lain-lain, Nabi telah menyampaikan lewat hadis-hadisnya bagaimana cara hidup yang sehat. Jadi hidup sehat itu bukan cuma tren, tapi juga ada di dalam agama. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan hanya kuat secara stamina dan fisik, tapi juga mental, fokus, dan semangat ibadah. Karena gimana mau kita maksimalin ibadah kalau ibadah sendiri sering ngedrop. Tubuh yang sehat itu kayak kendaraan, makin prima mesinnya, makin jauh kita jalan, dan mantap juga kita ngelakuin ibadah-ibadah lainnya. Dan yang selanjutnya, ini nih yang sering kita lupakan dalam menjaga pola hidup yang sehatnya, yaitu menjaga pola yang makan. Nabi telah memberikan suatu ajaran yang simpel dan sangat powerful, yaitu An-Miqdani bin Ma'di qariba fala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala adamiyun wa an syarrun min batni bihasbi bni adama akulatu yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Cukup bagi manusia beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun itu harus makan lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Dari hadis yang telah disebutkan di atas, coba bayangin deh kalau kita makan sampai kenyang banget, sampai napas aja sesak. Nah, itu bukan hanya menimbulkan rasa mager, tapi juga memicu berbagai penyakit, bahkan obesitas. Dan ternyata dunia medis sekarang bilang hal yang sama. Ini mirip dengan prinsip low calorie diet. Ngurangin porsi makan supaya tubuh tetap fit dan terhindar dari obesitas. Low calorie diet didasarkan pada dua prinsip utama. Yang pertama, mengurangi porsi makan. Jangan sampai terlalu kenyang. Ini mirip dengan anjuran Rasulullah, yaitu membagi perut menjadi 1/3 makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara. Kedua, menurunkan asupan kalori, yang merupakan poin paling penting. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 2000 kalori per hari. Dalam diet ini, jumlah kalori dikurangi sekitar 1/3, misalnya menjadi 1200 kalori per hari. Cara paling mudah untuk mencapainya adalah mengurangi porsi makanan secara bertahap. Bahkan puasa yang diajarkan dalam Islam juga terbukti bantu proses detoks tubuh dan nurunin berat badan. Ilmiah banget bukan? Puasa baik saat bulan Ramadan maupun di luar itu dapat membantu mengatasi obesitas. Dalam Islam, puasa sejalan dengan anjuran untuk makan secukupnya, sehingga jumlah makanan yang dikonsumsi otomatis berkurang. Selain menurunkan berat badan, puasa juga membantu detoksifikasi tubuh dengan mengurangi kontak senyawa beracun dalam usus. Perilaku makan berperan dalam munculnya masalah obesitas. 3 aspek utama yang memengaruhi perilaku makan seseorang adalah kontrol terhadap makanan, faktor emosional, dan rasa lapar. Pola makan yang dapat memicu obesitas mencakup konsumsi makanan dalam porsi besar yang melebihi kebutuhan, serta asupan tinggi energi, lemak, karbohidrat sederhana, dan rendah serat. Selain itu, perilaku makan yang keliru ditandai dengan konsumsi makanan berlebih tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang memadai untuk menyeimbangkan energi yang masuk dan keluar seperti olahraga. Islam sangat berhati-hati dalam kesehatan, salah satunya dalam menjaga makanan dari segi halal, haram, dan baik. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan secara agama, sedangkan baik adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak merusak fisik dan pikiran dan harus memenuhi syarat dari segi kebersihan. Kebiasaan makan itu bukan cuma karena lapar, tapi juga karena faktor emosi. Kadang kita makan bukan hanya karena butuh, tapi karena kita sedang stres, dan atau hanya ingin mengemil saja. Tapi tahu gak, terlalu banyak makan itu mengganggu proses pencernaan dan bikin tubuh lebih rentan sakit. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah bilang,
Kenyang itu melemahkan syahwat dan melemahkan tubuh. Salah satu tabib zaman dulu, Al-Haris bin Kalada juga bilang, perut itu gudang penyakit dan lapar itu obat. Jadi, bukan cuma soal porsi, tapi soal kesadaran kita terhadap apa yang kita masukkan ke tubuh. Islam mengajarkan kita untuk mindful, bahkan dalam makan. Jadi intinya gini, hidup yang sehat itu bukan hanya untuk sekedar gaya, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh ini amanah, maka lebih baik kita jaga agar kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Mau itu mengatur pola makan, puasa sunnah, olahraga ringan, dan tidur yang cukup. Semua itu bagian dari ibadah, bagian dari sunnah, dan sebagian dari bentuk menyayangi diri sendiri. Jadi mulai sekarang, yuk rawat tubuh ini bukan cuma sekedar sehat aja, tapi juga untuk menjadi kuat dalam ibadah, kuat dalam berkarya, dan kuat dalam menjalani hidup. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fikri Muhammad Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.